Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarifuddin dari SD Impres 581 Kading, Kecamatan Barabok, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari fasilitator baik Kemendikbudristek. Terkait dengan tugas pertama ini, saya akan mengangkat dengan penguatan karakter, yaitu membahas terkait dengan 6 macam kekerasan yang ada di lingkungan pendidikan yang perlu kita ketahui. Nah, kita simak dari yang pertama. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Jadi kekerasan fisik itu melukai tubuh orang lain seperti memukuli, menendang, berkelahi, terlibat dalam tawuran, dan tindakan menyakiti anggota badan lainnya. Hal ini sering terjadi di lingkungan sekolah kita atau bahkan di kelas kita. Dan mungkin siswa-siswi kita tidak paham, belum paham bahwa ini termasuk salah satu contoh kekerasan-kekerasan yang sangat tidak diharapkan yang terjadi di sekolah. Dan yang kedua adalah kekerasan fisikis. Psikis itu adalah bagaimana siswa yang lain menghina temannya, menakuti temannya, atau bahkan membuat perasaan orang lain tidak nyaman, seperti menggunakan nama yang biasa dipanggil, nama mengejek dengan nama panggilan, mempermalukan, memfitnah orang lain, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah perundungan atau bullying, di mana perundungan atau bullying ini menjadi sesuatu hal yang tidak terperhatikan bagi siswa. Mungkin mereka merasa bahwa dia merasa hebat dibanding dengan temannya, ada mengendalikan sesuatu keadaan, sampai dia bisa menyakiti tubuh dan perasaan orang lain yang dianggap lebih lemah atau berbeda secara berulang kali. Seperti teman atau kakak kelas yang sering meminta uang, barang secara paksa, atau guru yang selalu meledek siswa di depan kelas karena tidak bisa menjawab soal. Itu semua termasuk dengan jenis perundungan atau bullying. Dan yang keempat adalah kekerasan seksual, di mana perbuatan ini termasuk menyakiti, menyerang, memegang, mempertontonkan, atau memotret area pribadi tubuh seseorang dengan mulut, dada, seperti mulut, dada, alat kelamin, dan bokong. Yang kelima adalah bagaimana diskriminasi dan intoleransi. Bagaimana membedakan, memilih-milih, atau membatasi orang lain karena latar belakang yang berbeda, baik dari segi etnis, suku, agama, kepercayaan, dari segi tampilan fisik, itu termasuk salah satu contoh bentuk-bentuk kekerasan yang ada di sekolah. Dalam hal ini diskriminasi dan intoleransi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kebijakan yang mengandung kekerasan. Peraturan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala sekolah, dan atau kepala dinas pendidikan. Dalam artian ini ada kebijakan yang di dalamnya dapat membuat warga sekolah tidak nyaman, dan ini salah satu termasuk jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kita juga perlu pahami bahwa 6 bentuk kekerasan tadi ini bisa dilakukan secara fisik, bisa dilakukan secara verbal, non verbal, maupun melalui media sosial atau teknologi. Jadi kita tidak terbatas dengan perbuatan secara fisiknya, dari kalimat, ucapan, dari segi penerimaan mimik, cara menanggapi, maupun melalui sosial media lainnya atau teknologi. Dan kita semua berhak belajar di lingkungan yang nyaman. Jadi anak-anak kita berhak belajar, siswa-siswi kita berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan saat ini di sekolah telah terbentuk yang namanya TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah. Nah, inilah yang akan bekerja bagaimana mencegah terjadinya pencegahan dan penanganan di bidang kekerasan yang ada di sekolah. Nah, jika kita mampu mengetahui dan melihat ada teman yang mengalami kekerasan, kita hendaknya jangan ikut-ikutan untuk bersikap jahat. Jangan tambah membuli lagi. Mari kita temani dia untuk melaporkan ke tim TPPK yang ada di sekolah, di satuan pendidikan kita masing-masing.
Nah, jadi harapan kita adalah bagaimana kita mengambil peran untuk menjadi teman, menjadi warga sekolah yang baik, sehingga lingkungan belajar menjadi inklusif, menghargai keberagaman dan aman bagi kita semua. Mari kita saling bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang merdeka, seragam, dan setara. Jadi kita merangkul semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.